Halo, kita bertemu lagi ya di review hari ini. Di sini kita akan mereview unit TP-Link yaitu Acer BE230. Seperti yang kalian bisa lihat, unitnya itu bentuknya seperti ini ya. Kotak persegi panjang, ada logo TP-Link-nya. Di sini ada logo dari beberapa indikator ya. Nanti yang kalau misalnya lampu LED-nya menyala, kalian juga bisa melihat ya di sini sudah ada empat antena eksternal yang dimana empat antena eksternal ini itu sudah terhubung secara permanen ya, jadi tidak bisa dibongkar pasang atau dicabut colok. Nah, di belakangnya kalian bisa lihat ya, seperti pada umumnya ada tombol LED, WPS, WiFi, tombol reset, serta port LAN dan WAN ya. Ada juga USB 3.0, ada power on off-nya, ada colok untuk adaptornya. Nah, untuk WAN-nya ini dia sudah support menggunakan yang 2.5 gig ya, port 2.5, dan untuk LAN satunya juga 2.5. Nah, untuk sisanya itu masih menggunakan yang 1 gig ya, atau 1 Gbps untuk port LAN-nya. Nah, di sini jika kalian dari router ISP-nya itu sudah bisa menggunakan port yang 2.5 juga, kalian bisa hubungkan di WAN-nya di 2.5 juga agar jalurnya itu lebih lebar untuk speed-nya seperti itu. Nah, untuk Archer BE230 ini kenapa dibuat 4 antena itu agar cangkupannya maksimal. Jadi kalian tidak akan mengalami gangguan. Contohnya itu jika jaraknya terlalu jauh ya, itu kan pasti akan ada intervensi ya. Nah, dengan menggunakan Archer BE230 ini, yang dimana itu better coverage ya, atau misalnya jangkauannya lebih baik ya. Jadi ini lebih bagus seperti itu. Ini juga kompatibel dengan Easy Mesh. Jadi jika kalian punya router-router TP-Link sebelumnya yang sudah support Easy Mesh, kalian bisa buat mesh dengan router ini juga. Ini juga sudah support dengan TP-Link Home Shield, dan untuk pengaturan dan penggunanya itu juga cukup mudah. Maksudnya ini pengaturan dan penggunaan ini maksudnya lebih ke arah konfigurasinya ya, jadi lebih user friendly. Unit TP-Link itu semua user friendly sih, tidak ada yang sulit ya untuk dikonfigurasi seperti itu. Nah, untuk ini juga sudah mempunyai fitur MLO yaitu multi-link operation, yang dimana itu bisa membuat atau koneksinya ya speednya lebih cepat antar datanya melalui router ini, dan juga bisa membuat latensinya lebih rendah. Jadi jika kalian ingin bermain game atau streaming yang dimana itu streamingnya 4K atau 8K ya, kalian bisa menggunakan unit TP-Link Archer BE230. Nah, untuk speed di frekuensi 2,4 nya itu dia di speednya itu 688 Mbps, sedangkan di koneksi atau frekuensi 5 GHz nya itu di 288,2 Mbps. Jadi totalnya itu jika kalian mengaktifkan fitur Smart Connect, dia ada di 3.6 Mbps untuk teknologi Wi-Fi 7 ini gitu. Nah, jika kalian unboxing unit ini dari boxnya, kalian bisa mendapatkan quick installation guide untuk routernya ini ya. Ini mudah dipahami, dan juga ada untuk setting easy mesh-nya juga seperti ini. Ini dapat dari boxnya ya setelah di unboxing. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke dalam atau cara setting unit Archer BE230-nya. Baik, saat ini kita sudah masuk ke web UI dari Acer B230-nya ya. Unitnya ini kita sudah konfigurasi dan kita sudah masuk ke halaman utama ya dari Acer B230-nya. Nah, kalian bisa lihat di bagian menu advance-nya ini, di bagian network. Di sini kita bisa melihat ya, ada routing, yang dimana kalian bisa membuat routing table di router ini. Jadi jika kalian ingin membuat routingan di router ini, kalian bisa membuat routingan kalian sendiri seperti itu.
Nah, untuk di bagian wireless, oke, mungkin kita cek di wireless yang ini ya. Nah, dia sudah ada MLO-nya nih, multi-link operation. Jadi jika device kalian terhubung ke jaringan MLO ini, kalian bisa menstimulus pengiriman dan penerimaan data kalian yang dimana menggunakan yang dimana menyeberangi ya di frekuensi yang berbeda. Jadi akan lebih baik lagi di sisi transmission rate dan reliability-nya seperti itu. Untuk SSID-nya ini kalian bisa lihat ya ada IoT network, ada Guest network, ada MLO network dan ada wireless setting ya. Wireless setting ini tuh bawaannya. Jadi dari Archer B230 ini kalian bisa membuat 7 SSID itu. Itu lumayan banyak sih kalau menurut kita ya. Ada 7 WiFi atau 7 nama WiFi di satu router BE230 ini. Seperti itu. Untuk hop shieldnya kalian bisa lihat sendiri ya. Di sini ada untuk network check, ada parental control, ada QoS, ada more feature. More fitur ini dia lebih dicek di melalui aplikasi Tether App ya. Jadi kalau misalnya kalian punya aplikasi Tether App, kalian bisa deh tuh mencoba gratis ya selama 30 hari untuk real time protection-nya, terus mengatur parental control-nya yang lebih dalam lagi, terus kalian juga bisa menganalisa penggunaan dari data di router kalian. Seperti itu. Nah, untuk QoS ini bukan bandwidth ya teman-teman ya. Ini lebih ke memprioritaskan traffic internet di spesifikasi device ya, atau spesifikasi device di apa namanya device yang lebih ke spesifik lagi. Jadi jika kalian ingin memprioritaskan device tertentu supaya mendapatkan internet yang lebih bagus atau lebih cepat ya, jadi device tersebut akan diprioritaskan, bukan untuk mengatur bandwidth seperti itu. Nah, untuk network check ini, jika kalian ketik scan, nah kalian bisa lihat ya di sini ya. Router security-nya ada satu RIS, wireless security-nya ada satu RIS. Nah, itu menandakan bahwa kalian harus mengupdate firmware. Sisanya aman nih di sini nih. Jadi jika firmware kalian sudah diupdate, maka dia akan centang tanda perisai seperti ini ya, yang hijau ini. Dan untuk wireless security tadi kan kalian bisa lihat ya, nah, di sini menandakan kenapa? Ini karena WiFi dari password WiFi-nya itu bisa dibilang gampang mudah diketahui ya. Jadi disarankan untuk mengganti passwordnya yang lebih unik lagi atau ya taruhlah di sini harus sampai strong hijau ya gitu. Jadi dia akan centang hijau perisai lagi seperti itu. Oke, di sini juga ada VPN client VPN server juga ya. Jadi jika kalian punya server atau client VPN tersendiri, kalian bisa menggunakannya di Acer BE230 ini. Dan ini juga ada NAT forwardingnya juga untuk port forwarding, port triggering, UPnP dan DMZ. Oke, nah di sini ada juga easy mesh-nya ya. Jika kalian memiliki unit router atau rack extender dari TP-Link, kalian bisa menyatukan koneksi mesh dari antar device tersebut seperti itu. Baik, mungkin sekian video untuk review dari Acer B230 ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, kalian bisa menanyakan di kolom komentar ya. Terima kasih dan selamat siang.